kegiatan seri berbagi bincang sore pada hari ini. Yang terhormat Ibu Dr. Arsina Habibah Fitria sebagai pemateri kedua dalam kegiatan seri berbagi bincang sore pada sore hari ini. Bapak, Ibu, serta kakak-kakak yang berkenan ikut berpartisipasi dalam kegiatan seri berbagi bincang sore pada hari ini. Sore hari ini, Ruang Belajar Akil mengadakan kegiatan seri berbagi bincang sore dengan mengangkat tema manajemen keuangan keluarga, mengatur keuangan yang baik dalam perkembangan budaya belanja online atau online shop. Dengan dua subtema yang akan dibahas, yaitu subtema yang pertama adalah pentingnya manajemen keuangan keluarga yang akan disampaikan oleh Ibu Fitriana Santi, SPD M Akun sebagai perspektif akademisi. Dan subtema yang kedua adalah praktik mengelola yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Arsina Habibah Fitria sebagai perspektif keluarga. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Laili Faranatumila sebagai salah satu relawan Ruang Belajar Akil. Pada sore hari ini, saya bertugas sebagai MC yang akan memandu jalannya kegiatan SSBS. Izinkan saya membacakan susunan acara yang berlaku pada kegiatan SSBS pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pembacaan doa, yang ketiga adalah pembacaan ketentuan umum sesi dalam jaringan. Yang keempat adalah pemaparan materi yang akan dipaparkan oleh kedua narasumber kita sore pada hari ini. Kita pada sore hari ini. Yang kelima adalah sesi diskusi atau tanya jawab. Yang keenam, dokumentasi bersama, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, sebelum kita mulai kegiatan seri berbagi bincang sore pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat dicukupkan. Selanjutnya, izinkan saya membacakan ketentuan umum sesi dalam jaringan. Ketentuan sesi dalam jaringan yang pertama adalah pastikan gawai dan piranti yang Bapak, Ibu, atau rekan-rekan gunakan dalam kondisi daya terisi penuh. Yang kedua, Bapak, Ibu, atau rekan-rekan dapat menggunakan alat penyuara telinga atau earphone agar dapat terdengar dan menyampaikan jelas saat ada tanggapan, tinjauan, atau pertanyaan. Yang ketiga, mohon Bapak, Ibu, serta rekan-rekan menggunakan mode sunyi atau mute selama sesi berlangsung untuk menjaga kelancaran narasumber dalam menyampaikan materi. Mode sunyi dapat dinonaktifkan saat Bapak, Ibu, atau rekan-rekan hendak menyampaikan pertanyaan atau tanggapan pada waktu yang disediakan. Yang keempat, Bapak, Ibu, serta rekan-rekan dapat dimohon untuk mengaktifkan video saat berlangsungnya sesi dan foto bersama. Apabila Bapak, Ibu, rekan-rekan hendak melakukan aktivitas lain seperti makan dan minum, dimohon untuk menonaktifkan video agar tidak mengganggu jalannya forum. Yang kelima, bagi Bapak, Ibu, atau rekan-rekan yang menggunakan gawai telepon pintar dapat mengatur visual dengan menggunakan mode landscape. Apabila Bapak, Ibu, rekan-rekan memiliki pertanyaan, dapat dituliskan pada kolom percakapan. Acara selanjutnya akan saya serahkan kepada Kak Yayang Azizah sebagai moderator yang akan memandu jalannya kegiatan selanjutnya. Kepada Kakak Yayang Azizah, saya persilahkan. Baik, terima kasih Kamila. Apakah suara saya sudah terdengar, Kamila? Sudah, Kak Yayang. Oke, terima kasih. Selamat sore Ibu Fitri, selamat sore Ibu Arsina, selamat sore juga teman-teman semuanya. Apa Sore. kabarnya hari ini? Baik, Mbak. Oke, Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Senang sekali mendengar kabar bahwa Ibu dalam keadaan baik. Perkenalkan, sebelumnya saya yang Aziza sebagai moderator pada eh, kegiatan seri berbagi bincang sore pada hari ini. Nah, untuk tema yang akan kita ulas hari ini sangat menarik ya Ibu mengingat eh, untuk era saat ini kita sangat memerlukan informasi yang akan jenengan sampaikan. Untuk tema yang pertama adalah tema dengan manajemen keuangan keluarga. Untuk tema secara keseluruhan adalah manajemen keuangan keluarga, yaitu mengatur keuangan yang baik dalam perkembangan budaya belanja online atau online shop. Nah, terdapat dua subtema lagi, yakni yang pertama ialah pentingnya manajemen keuangan keluarga, dan yang kedua ialah praktik mengelola keuangan keluarga dalam masa budaya belanja online. Baik, langsung saja untuk
mempersingkat waktu, kita masuk kepada subtema yang pertama, yakni pentingnya manajemen keuangan keluarga yang akan disampaikan oleh Ibu Fitriana Santi. Namun sebelumnya saya izin membacakan CV Ibu terlebih dahulu, ya. Ibu Fitriana Santi ini lahir pada tanggal 28 Juli 1991 di Blitar, yang saat ini eh, berprofesi sebagai seorang akuntan, ya, Ibu. Seorang Iya, dosen, Mbak. ya, seorang dosen ahli pada pada bidang ilmu akuntansi. Mohon maaf, Ibu. Baik, Nggak Ibu langsung apa-apa. saja. Oke. Iya, terima kasih Bu. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada jenengan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Baik, saya boleh izin share screen ya, Mbak ya? Monggo Ibu, silakan. Oke, terima kasih Mbak Yayang. Terima kasih juga Mbak Mila. Terima kasih juga RBA. Baik, sebelumnya selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali RBA karena ini sudah kali keberapa ya? Mungkin keempat kalau nggak salah. Saya diizinkan untuk share ring sesuai dengan tema kita kan bincang sore berarti di sini tidak ada yang mungkin tidak ada yang saling menggurui ya kita saling sharing dan bertukar pikiran mungkin bertukar pendapat terkait pada kegiatan hari ini. Nah kebetulan hari ini saya dimintain tolong untuk membantu menjelaskan terkait dengan manajemen keuangan seperti itu. Saya izin share screen terlebih dahulu sebentar. Oke. Apakah sudah tampil ya Mbak di layar ya? Sudah Ibu. Baik, terima kasih. Saya mau sebentar banyak munculnya. Baik. Oke. Jadi eh, langsung saja saya akan mencoba untuk mentransfer apa yang sudah saya pelajari baik di bangku kuliah maupun di bangku kehidupan. Kebetulan saya sudah menikah karena ini judulnya tentang keluarga ya. Saya sudah menikah dari tahun 2017. Mungkin masih dini, mungkin masih dini untuk menceritakan bagaimana kehidupan keuangan berkeluarga seperti itu. Nah, mungkin nanti akan diperkuat dengan pemateri kedua yang pasti punya pengalaman lebih dibanding saya gitu. Jadi, mengenai mengelola keuangan itu kenapa sih menjadi hal yang penting? Karena apa? Gitu. Jadi sebelum kita berbicara tentang mengelola keuangan atau manajemen keuangan, sekarang kita berbicara tentang subjeknya. Siapa sih yang sebenarnya punya tugas untuk mengelola keuangan? Jadi sebetulnya tidak ada gender tertentu yang mewajibkan dia untuk mengelola keuangan karena memang pengeluaran dan pemasukan di dalam keluarga itu sudah menjadi tanggung jawab masing-masing. Mungkin yang bertugas mencatat, mengatur, mungkin bisa salah satu gender dari keluarga tersebut, bisa suami, bisa istri, tetapi tidak ada pedoman atau kewajiban bahwa oh istri harus harus mengelola keuangan suami harus. Nah, memang lazimnya idealnya memang istri, tetapi masih juga banyak keluarga yang dalam mengatur keuangan itu ada suaminya gitu. Karena apa? Karena setiap keluarga itu punya keunikan dan punya kebudayaan masing-masing yang memang tidak bisa untuk disandingkan satu sama lain, untuk disamakan satu sama lain gitu. Jadi, kalau kita lihat di buku OJK, jadi sebetulnya
Saya memetik dari buku OJK karena OJK ini punya buku tentang perencanaan keuangan dan ini yang biasanya saya gunakan sebagai pedoman ketika saya memberikan materi ke manapun termasuk ke kelas saya. Jadi di OJK pada tahun 2022, kalau saya tidak salah ya, ini membuat buku perencanaan keuangan keluarga dan di dalamnya ada definisi apa sih itu perencanaan keuangan. Jadi perencanaan keuangan itu merupakan seni gitu ya, sama seperti halnya akuntansi. Akuntansi sebenarnya itu seni untuk mengelola keuangan yang dilakukan oleh individu. Jelas di sini tidak ada mengatakan untuk dilakukan oleh istri atau untuk dilakukan oleh perempuan. Tidak ada gender yang menyebutkan hal tersebut. Atau keluarga untuk mencapai tujuan yang efektif, efisien, dan bermanfaat. Sehingga keluarga memang harapannya dia punya tujuan yang sama, yaitu menuju keluarga yang sejahtera. Maka secara umum, aktivitas atau kegiatan yang dilakukan ini adalah proses pengelolaan penghasilan untuk mencapai tujuan finansial, seperti keinginan untuk memilih dana pernikahan anaknya nanti, atau mungkin untuk dana kelahiran, atau dan lain sebagainya. Jadi, kita tahu bahwa bisa jadi keluarga saya dengan nantinya keluarga Mbak Yayang, kalau Mbak Yayang punya keluarga, atau mungkin keluarga Mbak Mila, itu bisa jadi berbeda. Kita punya keunikan dan cara masing-masing. Itulah sebabnya pengelolaan keuangan itu seni, di mana cara saya dengan cara Mbak Yayang, dengan cara Mbak Mila bisa jadi itu menjadi perbedaan. Tapi bukan berarti cara saya selalu benar, cara Mbak Mila selalu benar, tidak selalu seperti itu karena kita punya karakter individu masing-masing dan punya tujuan yang berbeda. Utamanya memang tujuannya adalah pasti yang namanya orang pinginnya adalah merdeka finansial gitu, merdeka secara keuangan, tidak ada beban ketika menjalani rumah tangga terutama di roda perekonomiannya begitu ya. Tapi untuk keinginan dan kebutuhan tertentu bisa jadi berbeda kan seperti itu ya. Ada yang memang tujuannya, oh saya nantinya kepingin menyekolahkan anak saya di sekolah tertentu kayak gitu. Tapi ada juga yang punya tujuan beda. Enggak, saya karena saya rasa sekolah itu sama saja, jadi saya sekolahkan aja yang biasa saja dan itu enggak ada masalah menurut saya. Tidak ada yang lebih tepat atau lebih benar, enggak ada semuanya kalau tujuannya asalkan memang itu tujuan untuk kesejahteraan keluarga dengan tetap sehat secara finansial itu tidak masalah. Gitu. Nah, kemudian sekarang kenapa sih setiap orang atau setiap keluarga itu memang harus memiliki perencanaan keuangan? Fungsinya untuk apa? Jadi, sesuai dengan namanya, yaitu untuk merencanakan keuangan keluarga agar nantinya semua kebutuhan segala macam list kebutuhan dan keinginan di keluarga tersebut bisa terpenuhi dan otomatis kalau sudah terpenuhi kehidupan pun bisa berjalan dengan indah seperti itu ya. Jadi apa pentingnya seseorang atau sebuah keluarga itu melakukan perencanaan keuangan karena perencanaan keuangan ini diperlukan atau perlu dilakukan secepatnya agar kebutuhan kita nanti di masa yang akan datang atau di masa depan tetap bisa terpenuhi. Penghasilan yang kita miliki itu memang perlu dikelola dengan baik agar dapat mencukupi segala kebutuhan kita saat ini dan masa depan. Jadi, kenapa perencanaan itu penting? Sebenarnya kalau saya ingin sharing ya, kalau saya merasa itu kadang otak otak perempuan di apa ini di keluarga itu hampir sama halnya dengan bisnis walaupun nggak semua ya. Tapi bukan bermaksud profit oriented seperti bisnis tidak, tetapi selalu berpikir ketika mengambil keputusan ini jangka jangka panjangnya atau nanti ke depannya itu efeknya apa gitu ya. Itulah sebabnya kenapa ibu-ibu itu kalau di pasar itu lama beli dengan selisih harga 200 itu sangat difikirkan dengan matang-matang gitu ya kadang ya perempuan. Jangankan di pasar, mungkin kalau sekarang kalau kita kaitkan dengan online belanja di Shopee aja itu butuh waktu yang cukup lama. Aduh, nanti ya kalau diskonnya udah banyak nanti aja jam 8 malam diskon 50%.
10% atau nanti aja tunggu 10-10. Berpikirnya kan pasti sudah ini ya, sudah sangat panjang dan sangat rigid gitu kan ya. Karena yang namanya perempuan itu terkadang ketika mengeluarkan sesuatu, pasti dia akan mengharapkan lebih nanti di masa depan gitu. Ketika nanti ingin menyekolahkan anaknya di tempat tertentu, dia pasti sudah berpikir bahwa, oh kalau nanti anak saya sekolah di sini, harapan kami nanti bisa lanjut ke sini. Nanti kalau dia bisa lanjut ke sini, mungkin ini bisa membantu untuk mempermudah masa depannya dan lain sebagainya gitu. Itulah sebabnya perencanaan itu harus dilakukan secara matang gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita sudah tahu fungsinya, sudah tahu manfaatnya, lah bagaimana sih sebenarnya cara mengelola keuangan? Sebenarnya tidak ada cara yang paling benar. Jadi ini hanyalah garis besar saja yang saya sampaikan tapi bisa jadi berbeda di setiap keluarga gitu. Yang pertama, kita harus tahu terlebih dahulu seperti apa kondisi keuangan kita. Dompet saya dengan dompet ibu-ibu yang lain itu pasti berbeda-beda. Itulah pentingnya kenapa kok kita itu harus mengenali kondisi keuangan kita. Jadi kenali dulu berapa pemasukan kita. Seperti itu ya. Pemasukan itu berarti adalah uang yang pasti kita dapat gitu. Uang yang nggak pasti emang ada, Bu. Ada uang yang nggak pasti, misal seperti uang bonusan, itu kan kadang ada tapi dengan nominal yang berbeda dan dia tidak em, tidak rutin kita terima begitu kan ya. Tapi kalau misalnya gaji itu kan rutin kita terima. Nah, kita hitung dulu pemasukan yang pasti itu berapa. Begitu pula dengan pengeluaran yang tidak, pengeluaran yang pasti. Otomatis pengeluaran yang pasti itu yang pasti adalah kebutuhan sehari-hari, yaitu listrik. Itu kan sudah kita bisa perkirakan ya, 1 bulan itu kita pengeluaran untuk listrik, air, wifi itu berapa sih gitu. Terus untuk paket data seperti itu misalnya itu berapa sih, untuk kebutuhan sekolah anak berapa, makan itu 1 bulan butuh uang berapa gitu. Nah, kemudian kalau kita sudah tahu pengeluaran pasti, ya kita sisihkan dengan pengeluaran yang tidak pasti. Pengeluaran tidak pasti ini penting sekali kita kita kenali juga karena datangnya tidak pasti itu tadi, tetapi pasti kita keluarkan. Contoh misalnya adalah dana kesehatan. Nggak ada manusia yang ingin berharap, aduh besok saya sakit, bulan depan saya pasti sakit. Masih tidak ada. Tapi kalau itu datang, itu nggak bisa ditolak gitu. Apalagi kalau kita masih punya baby gitu, masih punya anak kecil di mana rasa was-was orang tua itu gede. Contoh nih kalau dari pengalaman saya ya, misalnya saya punya anak yang kebetulan usianya 3,5 tahun. Harapan saya itu selalu sehat dan kalaupun dia sakit, dia bisa diberi obat ke puskesmas saja sudah cukup. Harapannya sih seperti itu. Tapi pada kenyataannya itu tidak bisa terrealisasi dengan sesuai harapan. Jadi ketika dia sakit, pasti sebagai orang tua terkadang kan gugup gitu ya. Akhirnya kita bawa di puskesmas kok sehari 2 hari nggak membaik membaik. Akhirnya kita harus pakailah dana pribadi, nggak pakai yang tercover BPJS misalnya seperti itu. Nah itu kan mau nggak mau harus kita keluarkan dan kita tahu bahwa yang terkait dengan kesehatan itu kan nggak membutuhkan dana yang sedikit ya, pasti butuh dana yang banyak. Jadi itu harus kita alokasikan. Kemudian dana apa lagi? Misal kalau ada undangan nih musim-musim pernikahan, kita sudah punya dana cadangan kan nggak mungkin alasan terus nggak datang. Kalaupun nggak datang kan pasti titip ya. Nah itu masuk ke dana. Oke, itu ada beberapa contoh dana-dana cadangan atau dana darurat yang wajib kita hitung. Jadi itu harus kita kenali kondisi keuangan kita. Seperti itu. Nah, yang tahu kondisinya adalah pribadi masing-masing. Maksudnya pribadi keluarga masing-masing. Yang kedua, kita harus bisa temukan keinginan ya, atau ini di sini dalam artian keinginan tuh kebutuhan. Kebutuhan kita itu apa saja sih sebenarnya gitu, Bu? Apakah belanja belanja baju online itu
nggak boleh dimasukkan loh, boleh aja, tidak masalah. Yang penting kita sudah tahu apakah itu termasuk di kategori kebutuhan atau keinginan. Misal, kalau memang itu kebutuhan, contohnya apa? Misalnya, contohnya seragam anak itu kan sama-sama baju, tapi itu kan kebutuhan ya, bukan keinginan. Nah, seperti itu. Jadi, kalau kita sudah bisa list kebutuhan kita, kita harus bisa juga list skala prioritas dari kebutuhan yang sudah kita catat. Misalnya ada kebutuhan yaitu katakanlah misalnya dana pendidikan, kemudian kita butuh misalnya nanti suatu hari ada harapan atau keinginan untuk misalnya umroh atau umrohkan orang tua, itu nggak apa-apa, masuk saja di listnya. Gitu. Jadi masukkan saja di perencanaan keuangan, tapi kita harus bikin skalanya. Mana yang mendesak, mana yang masih bisa tertunda. Misalnya kayak kita butuh nih beli motor, butuh mobil misalnya seperti itu. Nah, list dulu antara motor dan mobil nih mana yang lebih dibutuhkan. Apakah selalu motor? Ya enggak juga. Misalnya keluarga tersebut memang punya usaha catering gitu ya, yang memang butuh mobilitas tinggi atau cateringnya udah laku ya berarti ya sudah nggak ada masalah kalau memang kita butuh untuk beli mobil untuk produktivitas kayak gitu. Jadi silakan diatur skala prioritasnya. Dan yang keempat, kenali juga kebutuhan di luar keluarga inti. Nah, ini terkadang beberapa keluarga itu saling bergesekan dalam hal ini. Karena apa? Karena yang namanya keluarga itu kan dua orang menjadi satu. Itu memang gampang disebutkan, tapi susah untuk dijalani dalam kehidupan. Terkadang seperti itu. Mereka punya cara berbeda, punya sudut pandang berbeda, dan punya visi misi yang tadinya berbeda terus dijadikan satu. Ada misalnya suami atau istri yang memang dia berkewajiban untuk mencukupi kebutuhan orang tuanya. Nah, seperti itu. Kalau memang ada yang seperti itu, hal yang utama adalah komunikasi. Ketika itu dimasukkan ke dalam list daftar keuangan keluarga, itu harus berdasarkan kesepakatan antara suami dan istri. Begitu. Jadi, mengenali kebutuhan di luar keluarga inti ya suami istri anak di luar keluarga itu, yaitu keluarga yang lain, itu menjadi sesuatu yang harus dicatat di dalam pengelolaan keuangan. Oke. Nah, sekarang kalau kita sudah bisa mencatat, yang selanjutnya adalah dari kehidupan, sehat itu kan menjadi kunci utama ya. Jadi kalau kita nggak sehat kan nggak bisa kerja, nggak bisa aktivitas, nggak dapat uang. Sama, dompet itu juga harus sehat. Kalau dompetnya nggak sehat, nggak bisa buat beli kebutuhan, nggak bisa untuk saving, nggak bisa untuk investasi, nggak mungkin bisa untuk bayar ini itu dan lain sebagainya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah kunci utamanya sehat. Kalau dompet sehat, kemungkinan keluarga juga akan harmonis, tapi itu bukan kunci utama harmonis sebenarnya. Jadi bukan berarti kalau keluarga dengan background yang cukup, artinya untuk kehidupan sehari-hari itu nggak ada masalah, bukan berarti dia akan selalu harmonis, enggak juga gitu. Tapi juga bukan berarti keluarga dengan pas-pasan itu tidak harmonis. Ya enggak juga, semua itu tergantung bagaimana cara mengelola dan mengkomunikasikannya. Jadi kita sebagai anggota keluarga yaitu suami istri ya maksudnya di sini itu sebaiknya dan alangkah tepatnya kalau melakukan cek rutinitas kesehatan sama seperti cek kesehatan badan ya kayak gitu kan tiap bulan kita cek untuk tahu kita punya sakit apa. Kalaupun kita punya sakit berarti kita harus melakukan apa untuk mencegah itu biar nggak sampai ke arah sakit yang kronis. Sama dompet pun juga seperti itu. Jadi kita tujuannya cek kesehatan dompet itu adalah untuk mengetahui, waduh, kayaknya ini sudah merah deh. Kita harus berhemat di sini. Nah, tujuan itu agar apa? Agar nanti sampai akhir bulan atau nanti sampai di masa yang akan datang, kita nggak kesulitan nantinya tentang finansial. Jadi di sini ini hanyalah saran sebaiknya
untuk persediaan kas yang dimiliki, kas itu berarti uang tunai fisik ya, di luar dari aset yang kita miliki. Kalau aset itu kan bisa berarti tanah seperti itu ya, bisa berarti emas, nah seperti itu. Nah, kalau bisa kas yang kita miliki atau dana cepatnya nih yang kita miliki itu punya cadangan 4 kali dari pengeluaran kita. Untuk utang sebisa mungkin, kalaupun kita memang tidak bisa menghindari hutang, baiklah, tidak apa-apa itu, tapi tidak lebih dari 35% dari penghasilan yang kita miliki. Harapannya biar kasnya sehat, seperti itu. Dan mampu membayar hutang tersebut. Dan tabungan minimal kita harus bisa sisihkan 10% dari bulanan. Gitu. Entah itu tabungannya berupa deposito, jangka pendek atau jangka panjang, ya nggak masalah. Nah, kemudian sekarang pertanyaannya, Bu, kalau seandainya saya nggak bisa ngelola keuangan, kalau saya nggak mampu, itu seperti apa ya? Jadi, kalau seandainya pengelolaan keuangan itu minim dilakukan, artinya, sudahlah, yang penting kita nikah aja masalah dompet masing-masing. Terkadang ada yang seperti itu ya. Alhasil, sering terjadi perdebatan. Karena apa? Karena satu sama lain nggak tahu pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa. Terus tahu-tahu di pertengahan bulan saling berdebat satu sama lain, menyalahkan, loh saya sudah kasih uang kamu, tapi kenapa eh, makan pun susah, misalnya seperti itu. Nah, kalau sering terjadi perdebatan yang terus-menerus, akhirnya berdampak pada hubungan. Hubungannya pasti jauh dari kata harmonis, karena saling merasa, loh saya sudah seperti ini, saya juga sudah seperti ini, semua sudah merasa masing-masing. Nah, kalau semua sudah merasa masing-masing, akhirnya nggak betah di rumah. Begitu. Karena apa? Karena merasa nggak nyaman kan? Karena minim komunikasi, nggak ada transparansi, keterbukaan keuangan. Nah, akhirnya kalau sudah di rumah saja nggak nyaman, pada rumah itu adalah tempat kita pulang melepas lelas berkomunikasi satu sama lain, dampaknya di apa? Sudah aktivitasnya nggak bisa berjalan maksimal gitu. Akhirnya karena tadi semua saling menyalahkan. Nah, kalau ini terus-menerus terjadi, kemungkinan besar dia sudah menuju ke bahayanya eh, suami istri nih, yaitu sering terjadi keretakan rumah tangga. Nah, kalau terjadi keretakan rumah tangga, siapa dampaknya? Anak. Begitu. Anaklah yang menjadi korban. Padahal yang tidak terbuka tadi orang tuanya, tapi yang kena dampak siapa? Anaknya. Begitu. Sama halnya ketika kita kaitkannya dengan accounting yang ada di perusahaan, ketika pengelola keuangan itu nggak punya transparansi, kemudian terjadi sesuatu, dia nggak punya data, dia nggak punya bukti transaksi, nggak jelas transaksinya, maksudnya uang masuk berapa, uang keluar berapa, yang berdampak siapa? Pasti perusahaan. Kalau perusahaan berdampak, yang paling berdampak akhirnya karyawan. Yang jadi korban itu kan pasti karyawan. Mulai dari PHK karena bangkrut dan lain sebagainya gitu. Jadi keuangan itu terkadang apa ya menjadi momok besar. Entah itu orang punya uang atau nggak punya uang, itu pasti jadi momok besar gitu. Toh pada kenyataannya ada juga tuh orang-orang yang di luar sana yang kita lihat itu, oh cukup ya secara finansial ya, oke, dari pekerjaan oke, kita lihat dari aset ya oke, ternyata eh, dia masih bertengkar masalah harta gono gini. Ternyata anaknya masih susah sekolah gitu kan. Terkadang ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang kita lihat, misalnya ya maaf saya mencuplik dari beberapa televisi gitu ya, yang melihat bahwa misalnya, mohon maaf, anak yang bapaknya hanya seorang tukang becak bisa lulus sarjana kedokteran dan lain sebagainya. Nah, jadi sebenarnya ilmu ilmu matematika atau ilmu akuntansi itu tidak bisa kita masukkan di keuangan keluarga. Karena apa? Kunci di keuangan keluarga itu bisa jalan atau enggaknya ya komunikasi itu tadi. Gitu. Jadi misal, Pak, kita bulan ini harus ngirit ya, misalnya kayak gitu. Karena gini loh, Pak, SPP itu naik, SPP anak. Jadi kita turunin ya, ini misalnya nggak perlu deh kita ada rekreasi atau dana ini, kalaupun kita mau hiburan yang deket aja ya Pak, biar bisa turunin dana entertain misalnya seperti itu. Nah, kalau ada yang ngobrol kayak gitu kan enak ya.
sama-sama tahu. Jadi, oh baik, oke mah nggak apa-apa. Jadi sama-sama ikhlas, sama-sama tahu yang cari uang enak, yang ngelola uang juga enak. Nah, akhirnya dampaknya kalau enak semua kemana? Ke anak pastinya gitu. Contoh juga, apa nggak boleh sih ibu itu, misalnya ibu rumah tangga itu beli baju atau beli kosmetik dan lain sebagainya. Lo nggak masalah, boleh aja. Yang penting apa? Transparansi. Jadi paling nggak tuh suami kita bisa tahu eh, kita tuh kebutuhan untuk kebutuhan perempuan itu berapa sih gitu. Perempuan tuh butuh apa aja sih? Nggak apa-apa, diomongin aja. Bajuku lagi bajuku sudah nggak layak pakai deh Pak. Misalnya, boleh nggak aku beli bulan depan segini? Kira-kira harganya segini kok. Saya sudah lihat di misalnya di Shopee atau di TikTok. Kalau misalnya, oh ya wes nggak apa-apa beli aja. Yang penting uangnya ada kan. Misalnya kayak gitu. Oh ya ada dan lain sebagainya itu nggak apa-apa masukin aja ke tidak perlu ragu dan takut untuk memasukkan di list atau perencanaan keuangan. Nah, seperti itu. Karena tujuan keluarga itu pasti pingin sampai tua harmonis kan kayak gitu ya. Nah, sekarang kalau seandainya kita berbicara itu tadi kan kemungkinan yang baik ya. Tapi kalau terjadi kemungkinan yang buruk sudah terlanjur nih kita salah langkah gitu. Karena begini, saya sendiri itu pengalaman orang yang pernah salah langkah. Jadi saya bisa ngomong karena saya itu orang yang salah langkah. Karena sewaktu saya menikah itu di usia 25 tahun, mungkin usianya masih muda, nggak punya banyak pengalaman gitu. Dan kebetulan saya dikaruniai anak itu 3 tahun setelah saya menikah, 2 atau 3 tahun setelah saya menikah. Jadi pikiran kita tuh masih seperti anak muda yang yang belum punya cara berpikir dewasa gitu. Jadi waktu dulu suami saya bekerja di salah satu perbankan, saya ngajar dan kebetulan kita LDR. Nah, itu tantangannya terkadang pernikahan yang jauh mungkin seperti itu ya, tapi tidak semuanya. Ini saya berbicara hanya pengalaman saya saja. Nah, sebelum saya masuk ke solusi, jadi waktu itu dompet kita tuh masing-masing. Saya punya dompet, suami saya punya dompet gitu. Nah, kebetulan juga saya orangnya yang pikirannya adalah, oh ya sudahlah uang suami saya ya suami saya, uang saya ya uang saya, seperti itu. Uang suami saya selalu beri saya bulanan, tapi saya tidak pernah tahu arus kasnya suami saya. Jadi uang masuk, uang keluar tuh saya nggak pernah ngerti. Bahkan PIN ATM suami saya itu saya nggak pernah ngerti dan nggak pernah bertanya juga gitu. Bukan berarti saya cukup secara finansial enggak, karena pada saat itu saya pikir, oke kita LDR nggak mau lah, males untuk ngomong tuh males, kan cukup gitu loh. Nah, tapi ternyata itu menjadi bumerang bagi saya. Itu bukan hal yang baik menurut saya. Karena apa di suatu ketika yang namanya rumah tangga itu kan pasti ada naik turunnya up and down gitu ya. Ya saya punya tabungan, suami saya punya tabungan, tapi saya tidak pernah tahu seberapa besar tabungan suami saya dan tabungan saya pun enggak terlalu besar juga. Dan ketika terjadi sesuatu yang down, benar-benar down itu wah, itu jadi malapetaka buat saya. Oh iya ya, kenapa saya nggak pernah berkomunikasi tentang keuangan? Jadi saya nggak tahu berapa kewajiban suami saya nggak tahu berapa pemasukan dan akhirnya kita bertengkar karena permasalahan dompet itu tadi. Padahal pada saat saya muda dulu dibanding maksudnya dibanding sekarang di mana pengeluaran jauh lebih banyak ya karena punya anak, itu kita secara finansial tuh merdeka. Secara finansial tuh sudah oke gitu loh. Tapi ternyata itu tidak bisa menjamin. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, sudah masuk ke perdebatan yang setiap hari terus-menerus, akhirnya solusinya yang pertama adalah kita harus serdamin ego masing-masing dan saling berbenah satu sama lain. Apa yang menjadi salah saya, apa yang menjadi salah suami saya, kita saling berbenah. Nah, kalau sudah mulai berbenah, ya sudah dibangun lagi apa yang menjadi baiknya dan apa yang menjadi eh, idealnya. Idealnya itu apa? Ternyata idealnya adalah komunikasi dan transparansi. Berapapun itu pemasukan yang kita terima dan dari manapun pemasukan yang kita terima itu saling dikomunikasikan. Nah, berarti ini adalah kunci utama untuk memperbaiki hubungan dan memperbaiki kondisi keuangan di
keluarga. Nah, dari situlah saya dan suami saya bersepakat untuk bikin yang namanya anggaran. Nah, karena itu dulu nggak pernah kita pikirkan untuk bikin anggaran. Karena kalau misalnya mau beli, ya sudah beli aja. Kalau misalnya misalnya mau utang gitu ya, ya udah utang aja tanpa ada komunikasi antar satu sama lain. Dan itu ternyata momok besar bagi keluarga. Nah, anggaran di sini tuh hal yang sangat penting dan sangat bermanfaat menurut saya. Dan karena apa? Karena anggaran ini bisa membantu kita untuk merencanakan kebutuhan yang harus kita siapkan di dalam rumah tangga, baik itu pemasukan kita dan juga pengeluaran kita. Nah, apa sih manfaat dari anggaran? Kalau sebuah keluarga itu memiliki anggaran, otomatis dia sudah bisa membuat rinci berapa jumlah pemasukan, berapa jumlah pengeluaran. Nah, kalau sudah bisa membuat rinci, kemungkinan untuk besar pasak daripada tiang itu tadi itu bisa minim gitu ya, karena kita udah bikin anggarannya untuk bulan depan atau masa depan. Nah, kemudian anggaran yang sudah kita buat ini bisa jadi reminder, jadi pedoman dan pengingat, jadi alarm untuk kita. Misal kebutuhan kita, misalnya gini ya, nggak usah kebutuhan di listrik misalnya, kita udah budget misalnya 200.000 untuk listrik. Terus di kan sekarang kan listrik pakai token ya, jadi kita bisa tahu ya eh, setiap pergerakannya. Nah, ternyata setelah 200.000 tuh di tengah bulan misalnya itu udah ada angkanya, terus kita lihat loh kok sudah habis segini padahal masih jauh dari akhir bulan. Padahal kita lihat di anggaran, wah kalau misalnya nambah listrik berarti nanti berdampak nih. Kalau kita misalnya ambil dari apa ini aktivitas, kalau di akuntansi kan bilangnya akun ya, ambil dari aktivitas pengeluaran yang lain, berarti kan kita harus meminimkan di pengeluaran tersebut gitu kan ya. Kalau kita nggak mau, berarti kan kita harus hemat di listrik. Oke, berarti kalau kita udah nggak bisa nih ya, nambah 50.000 aja deh buat listrik misalnya. Berarti kan kita harus hemat di sini. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Mungkin tiap malam matikan-matikan lampu, nah kayak gitu. Mungkin itu sepele ya, tapi ternyata dan nyatanya itu memang terjadi di rumah tangga seperti itu. Jadi anggaran itu bisa jadi alarm untuk kita gitu. Selain itu, anggaran juga bisa jadi alat evaluasi setelah kita melakukan pengeluaran. Misalnya kita bikin anggarannya untuk bulan Agustus September gitu ya. Nanti di akhir September kita ngobrol sama pasangan kita. Kita kayaknya harus evaluasi deh. Kayaknya pemasukan kita, pengeluaran kita terlalu membengkak. Apa yang salah? Nah, itulah sebabnya baik di rumah tangga maupun di perusahaan tuh bukti transaksi itu perlu disimpan. Jadi kadang ibu-ibu gitu punya buku khusus untuk nyatet apa saja yang jadi pemasukan, karena itu bisa jadi alat evaluasi disandingkan dengan anggaran. Oh, ternyata kita membengkak di sini loh. Ternyata memang di bulan ini banyak kegiatan atau mungkin orang tuanya terlalu sibuk, akhirnya banyak GoFood, nggak hemat, nggak masak. Nah, kayak gitu. Jadi anggaran bisa jadi alat evaluasi juga sebagai reminder dan bantu kita untuk bisa membuat pedoman. Kemudian yang berikutnya, jadi ini adalah kata-kata dari saya. Jadi ayo kita mulai sehat keuangan bersama. Sebenarnya perencanaan itu membantu kita mengingatkan apa saja yang kita butuhkan, tapi dia tidak akan menghalangi untuk mengimplementasi apa yang kita inginkan. Jadi nggak perlu takut dengan anggaran yang harus kita buat, nggak perlu takut berapapun pemasukan dan pengeluaran kita itu sebenarnya sudah Tuhan tuh pasti sudah cukupkan kok untuk kita itu tergantung bagaimana cara kita mengelola dari apa yang menjadi amanah dari Tuhan itu tadi. Gitu. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan, Mbak Yaya. Baik, terima kasih Ibu. Materinya sangat daging sekali ya, sangat menarik juga merupakan ilmu baru untuk saya yang kebetulan saya juga masih belum berkeluarga kan, jadi
sudah sharing dengan ibu yang sudah berkeluarga. Mungkin untuk teman-teman yang lain juga, teman-teman yang kebetulan belum berkeluarga, ini bisa dijadikan ilmu dan bekal untuk kita nanti pada saat memulai untuk berkeluarga. Baik, untuk materi yang kedua, langsung saja saya persilahkan kepada Ibu Arsina Fikriah. Namun sebelumnya, eh, untuk Mas Lulut Ardi, mungkin bisa diputarkan terlebih dahulu CV dari Ibu Arsina. Ya kayaknya sebentar singkat. Nah, masih terkendala jaringan. Sebentar, Kak, saya coba lebih dahulu. Mas Ardi, apakah sudah bisa diputar untuk CV dari Ibu Arsina? Untuk kita ruang baca artinya bisa membantu ada. Bisa diputar, Mas? Atau dari saya? Mungkin dari jenengan saja, Bu. Mohon Bentar ya. maaf. Oke. Sepertinya jaringan dari Mas Lulut kurang stabil. Oke. Mohon maaf, Saya ya, Bu. share screen ya. Bentar. Sudah bisa terlihat? Sudah. Oke.
Oke, baik Ibu, itulah CV ya dari Ibu Arsina Fitria. Mohon maaf Ibu, tadi saya tidak membacakan CV jenengan dan mungkin teman-teman bisa membaca secara langsung bagaimana begitu panjang dan lengkapnya CV jenengan yang menandakan kalau jenengan itu sangat banyak aktivitas produktifnya. Juga jenengan merupakan seorang yang senang membuat karya. Tadi saya sangat tertarik karena jenengan itu merupakan seorang penulis juga ya Ibu ya. Iya, Oke. adalah Baik, kesibukan saya. iya. Baik, Feedback. Ibu Ibu Arsina, jenengan merupakan seorang dosen dari program studi gizi Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang. Namun saat ini jenengan diberi amanah untuk menyampaikan bagaimana praktik mengelola keuangan keluarga dalam masa budaya belanja online. Kepada Ibu dipersilahkan. Iya, kedengeran nggak, Mbak? Sudah kedengaran Ibu, sudah jelas. Oke, saya share lagi ya. Bentar. Ibu mohon maaf, saya ingatkan kembali untuk penyampaian waktunya sebanyak 20 menit. Oke, Terima kasih. udah terlihat, Mbak? Sudah Ibu, sudah terlihat. Udah ya. eh dari tempat saya soalnya nggak full screen deh. Di sana full screen nggak? Enggak, di sini masih terpotong karena ada ininya jenengan juga. Tapi sudah terlihat kok dengan jelas bisa dibaca dan bisa. Oke, sudah ya. Ini sudah. Oke, baik. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sudah diundang kembali ya. Mohon maaf berkali-kali diundang saya masih belum bisa memberikan maklum nih suara saya rada habis gitu ya. Nggak balik-balik ini. Sore hari ini memang saya kemarin sempat bertanya kenapa sih kok dikasih materi tentang manajemen keuangan keluarga gitu. Sudah panjang lebar tadi disampaikan oleh Bu Fitri dan ini sebenarnya saya hanya menyampaikan beberapa pengalaman saja ya dari saya sebagai ibu rumah tangga. eh Sebenarnya tadi juga udah disampaikan kenapa sih kok kita perlu mengelola keuangan keluarga gitu ya. Karena kalau misalnya kita tidak mengelola keuangan dengan baik begitu, eh, masalahnya nanti kita bisa apa ya, bisa terjadi akibat yang sebenarnya tidak semua orang pengen gitu ya. Nah, beberapa masalah kalau misalnya kita tidak bisa mengelola keuangan itu ada biasanya tadi permasalahannya adalah tidak memiliki perencanaan keuangan baik ya. Tadi sudah panjang lebar disampaikan gitu bagaimana cara membuat perencanaan. Kemudian terkadang juga banyak penghasilan yang tidak sesuai dengan pengeluaran. Jadi besar pasak dibandingkan dengan eh, tiang katanya gitu ya. Jadi besar pengeluaran dibandingkan dengan pendapatannya atau penghasilannya. Kemudian juga terkadang yang menjadi masalah adalah kebutuhan yang meningkat dan juga terkadang nih banyak yang terjadi ini gaya hidup konsumtif ya. Nah, akibatnya nanti terjadi utang gitu ya. Karena untuk menutupi semua permasalahan ini akhirnya cari utangan gitu. Tadi menarik banget ya itu perlu di note dicatat yang disampaikan oleh Bu Fitri tadi hutang itu hanya maksimal ya kalau bisa 35% dari semua pendapatan. Kemudian yang sangat tidak mengenakan inilah ada bisa terjadi perceraian. Tadi juga sudah disampaikan. Kemudian akibat yang paling jelek juga adalah putus sekolah nih bagi anak-anak karena kan memang tidak apa ya terjadi perceraian, mungkin pendapatan tidak sesuai dengan yang harus dikeluarkan. Akibatnya yang jadi korban adalah anak-anak. Yang lebih parah lagi karena terjadi berbagai macam permasalahan, ini bisa membuat orang itu pikirannya jadi nggak karu-karuan ya. Nah, ini salah satunya bisa terjadi kriminal gitu ya. Kriminal itu bisa saja mungkin dengan cara gimana sih caranya dapatin duit. Yang penting dapatin duit, nggak memikirkan gimana cara dapat uang yang halal gitu. Akhirnya bisa saja dengan mencuri, bahkan bisa saja untuk mencuri atau mendapatkan uang itu bisa menjadi seorang pembunuh, naudzubillah jangan sampai. Nah, itu kenapa perlunya kita harus bicarakan topik yang disampaikan di sore hari ini gitu.
Sebentar, ini kok nggak mau jalan ya. Saya stop share dulu ya Mbak ya. Kok ngadat di tengah jalan itu tadi. Ini udah terlihat belum Mbak? Masih belum terlihat Ibu. Belum terlihat. Oke. Ini sudah ya. Iya, sudah ada. Dia ngelut kayaknya. Nah, ini tadi. Oke, nah ini gimana caranya merencanakan keuangan yang baik? Ini saya nggak pakai teori yang disampaikan sama Bu Fitri tadi ya. Ini hanya berdasarkan pengalaman saja begitu yang saya sampaikan ini. Jadi kalau kita mau pengen buat perencanaan keuangan yang baik itu, yang pertama kita harus hitung pendapatan kita dulu ya, dihitung pendapatannya berapa gitu. Pendapatan tadi sudah disampaikan juga, apakah pendapatan yang tetap ataupun kadang yang memang tidak tetap begitu ya. Kemudian harus bisa nih membedakan mana kebutuhan. Kebutuhan itu yang harus diwajib dibayarkan setiap bulannya ya. Setiap orang pasti beda-beda ya, bukan hanya beda dompetnya, tapi isi dompetnya juga beda gitu ya. Jadi kewajiban yang harus dibayar itu apa, kemudian keinginan, jangan disamakan nanti nggak bisa membedakan antara kebutuhan dengan keinginan gitu ya. Oh saya pengen baju, nah itu butuh apa? Ingin gitu ya. Nah ini harus benar-benar bijak ya. Apalagi kita nggak ngomong seorang ibu rumah tangga, tetapi juga mahasiswa gitu ya. Nah itu juga harus benar-benar bijak nih gitu. Kalau pendapatannya kalau mahasiswa itu, kalau saya dulu masih jadi mahasiswa kan pendapatannya kan dari orang tua ya kan. Yang utama pendapatan yang pasti itu dari orang tua begitu ya. Nah, yang lain-lainnya itu nanti saya jelaskan di sini ya. Kemudian harus bisa membuat daftar prioritas nih, mana yang diprioritaskan dulu gitu ya. Apa apa sih yang penting, apa sih yang dibutuhkan, bukan yang kita inginkan gitu. Misalnya mau beli buku, buku mana sih yang kita butuhin gitu kan, buku apa yang nggak perlu kita beli gitu, buku apa yang bisa kita download, sekarang banyak e-book gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian kendalikan rasio utang, tadi sudah disampaikan. eh, Jangan belajar berhutang. Sejak kecil itu dibiasakan untuk tidak berhutang. Saya selalu diajarkan sama orang tua saya, jangan berhutang, apalagi makanan, gitu ya. Karena kalau udah dimakan, masuk perut, belum dibayar, itu nggak enak banget, kata ibu saya. Jadi sebaiknya kita mau beli, beli sesuai dengan kemampuan kita. Jangan memaksakan untuk memenuhi keinginan kita akhirnya berhutang. Gitu lebih baik kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan karena tidak kita butuhkan daripada kita berhutang gitu ya. Kemudian mulai dari sekarang belajar menabung ya. Harus menabung, berapapun itu harus ditabung gitu ya. Kemudian eh, harus ada budget untuk asuransi. Mulai dari sekarang sudah dibiasakan asuransi itu apa saja, terserah boleh memilih. Kalau PNS itu pasti ada BPJS, yang umum juga BPJS bisa dipakai. Saya rasa sekarang pelayanan BPJS itu sudah luar biasa bagus ya. Itu paling murah juga gitu dibandingkan dengan asuransi-asuransi lainnya begitu ya. Kemudian juga kalau bisa berinvestasi begitu ya. Investasi bisa dalam bentuk apa saja gitu. Kemudian harus ada dana darurat ya. Dana darurat itu harus disisihkan. Nah, yang persen-persen tadi kan udah disampaikan ya sama Bu Fitri ya. Kemudian setiap bulan harus kita evaluasi gitu. Berapa yang kita keluarkan, apa saja yang kita belanjakan, kemudian berapa pendapatan kita. Kita harus evaluasi kira-kira cukup nggak gitu. Bisa nggak kita punya tabungan, bisa nggak kita membeli keinginan kita di luar kebutuhan kita gitu. Kemudian kita harus sesuaikan pengeluaran dengan penghasilan ya. Sebelumnya harus tentukan dulu tujuannya gitu. Tujuan dari pengeluaran ini untuk apa ya? Harus bijak-bijak begitu dalam hal menentukan pengeluaran ini gitu. Karena kita udah tahu penghasilan kita berapa, jadi tujuan yang kita keluarkan itu harus jelas ya. Kemudian tentukan prioritas, mana yang lebih didulukan gitu. Apakah mau beli buku, ataukah membeli baju, apakah didulukan beli pulsa dulu, ataukah
didulukan untuk belanja yang lain-lainnya gitu. Nah, ini yang paling tahu adalah diri kita sendiri gitu ya. Intinya adalah bagaimana cara kita membuat prioritas. Prioritas itu mana yang lebih dibutuhkan, mana yang lebih diutamakan gitu ya. Kemudian buat anggaran per bulan ya. Jadi dicatat nih kebutuhan kita dalam sebulan itu berapa, sesuaikan dengan penghasilannya. Kemudian kira-kira cukup tidak? Kalau memang em, cukup ya berarti kita bisa memenuhi keinginan kita gitu ya. Kemudian catat semua pengeluaran. Kalau saya bukan hanya pengeluaran saja, tapi pendapatan juga harus dicatat. Jadi sejak kelas 1 SMP, sejak SD bahkan saya sudah diajarkan sama ibu saya. Saya tuh selalu diberi uang bulanan ya. Uang bulanan itu harus dipertanggungjawabkan gitu ke ibu saya terutama gitu. Misalnya saya dikasih uang 100 zaman dulu kala gitu. Jadi 100.000 itu buat apa aja? Cukup nggak gitu kan untuk pengeluaran saya gitu. Nah itu harus dicatat sampai saya sekarang juga masih harus dicatat gitu ya. 50 rupiah aja saya catat. Kadang suami saya suka ketawa tuh. 50 aja tuh tahu mama kemana katanya gitu ya. Nah itu kemudian harus disiplin. Jadi jangan eh, hari ini dicatat besok tidak, bulan ini dicatat bulan depan tidak gitu ya. Nah, jadi disiplin itu adalah istiqomah. Istiqomah itu selalu dijalankan rutin gitu ya. Kemudian bagaimana cara menyiasati kebutuhan yang terus meningkat? Karena tiap tahun ini kan pasti kalau untuk orang yang sudah berumah tangga, ya tentunya anak semakin besar, harga-harga tiap tahun semakin naik, gitu. Sekolah juga semakin tinggi, tentunya juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Mau tidak mau kebutuhannya tiap tahun terus meningkat ya. Nah, bagaimana dengan pemasukan kita? Pemasukan kita apakah tetap saja ataukah juga ada peningkatan seiring dengan peningkatan pengeluaran yang akan kita keluarkan setiap tahunnya gitu. Nah, caranya gimana? Yaitu tadi tetap kita harus membuat skala prioritas ya. Prioritas kebutuhan. Kebutuhan mana dulu gitu. Nah, kalau saya biasanya eh, kalau saya dulu masih sekolah ya, masih sekolah karena saya makan ikut orang tua ya. Jadi kebutuhan saya bayar SPP nggak pernah dibayar orang tua saya. Jadi saya bayar SPP dari uang yang dikasih ibu saya. Jadi tiap bulan ibu saya ngasih uang gitu kan. Nah, SPP saya kumpulkan dari situ. Jadi harus ada uang untuk SPP saya sisihin tuh. Kemudian saya kan kemana-mana sukanya naik angkot dulu ya, nah itu harus ada uang buat angkot. Jajan saya tidak prioritaskan gitu, karena saya ngerasa bisa bawa jajan atau bisa bawa makanan dari rumah. Nah karena dulu sekolah saya, kemudian saya SMP itu kan ikut budaya saya ya. Nah saya kalau sekolah itu rumah saya di Dinoyo situ, saya waktu SMP itu ada di Jalan Bandung. Terkadang teman-teman saya tuh banyak yang jalan. Nah, kadang teman-teman saya suka ngajak saya yuk jalan yuk gitu ya. Kalau saya jalan, uang angkot saya tuh saya tabung gitu. Berarti saya punya nih cadangan uang, saya bilang gitu kan. Nah, uang-uang yang saya tabung tuh terkadang apa? Saya kepengen beli baju misalnya gitu ya. Saya kepengen beli sepatu gitu. Nah, itu saya nggak minta sama orang tua saya. Jadi dari kecil saya sudah nggak pernah minta ke orang tua saya ya. Jadi itu memang sudah diajarkan dan memang harus disiplin. Nah, ini yang paling penting. Apalagi buat mahasiswa ya, hindari lapar mata. Nggak usah mahasiswa deh, ibu-ibu, emak-emak itu juga biasanya suka lapar mata gitu. Ini yang memang harus betul-betul ditekankan dalam diri. Saya juga suka lapar mata. Kadang lihat baju, oh bagus nih uang, akhirnya mikir lagi. Ini saya butuh atau pengen. Nah, kalau saya ingat oh anak saya bajunya gitu-gitu aja kenapa saya harus beli baju yang baru. Nah, kadang gitu, kecuali memang itu kebutuhan yang memang harus betul-betul kita keluarkan ya udah nggak apa-apa gitu ya, tetapi jangan sampai ini menjadi suatu keinginan yang harus kita turutin bukan kebutuhan kita ya. Kemudian juga harus ada bisnis sampingan. Dari kecil saya sudah belajar bisnis, Mbak. SMP saya ikut diajarin bude saya untuk jual makanan ya, jual jilbab gitu ya. Jadi akhirnya kan banyak ya saya dapat uang gitu ya. Kemudian SMA saya jual kosmetik gitu kan ke teman-teman saya gitu. Kemudian saya suka dulu itu karena saya suka ngoleksi perangko waktu masih SMA itu. Jadi dari uang-uang yang saya dapat gitu ya, itu saya beliin perangko tuh, gitu kan. Karena suka banget tuh dari zaman dulu kalau ngoleksi perangko ya. Kemudian habis itu sampai sekarang pun saya masih terus punya bisnis sampingan gitu ya. Jangan mengharapkan yang ada saja. Jadi adik-adik
harus mulai belajar bisnis, mau jual apa, karena jiwa wirausaha itu harus dilatih ya sejak dini supaya nanti pada saat kita sudah di usia yang udah matang begitu itu udah settle, udah kuat ya mentalnya, udah bagus sebagai pebisnis gitu ya. Kemudian harus bijak berbelanja gitu. Nah, nanti kita jelaskan itu gimana caranya bijak belanja gitu ya. Kemudian ini bijak berbelanja ini bagaimana? Ini fokusnya adalah di sini ya. Karena nanti kita bicaranya bukan hanya yang tradisional saja, tapi juga kita bicaranya di masa online seperti ini ya. Jadi yang pertama harus tahu memilih tempat berbelanja dulu. Mau yang di tradisional itu pasar ya, ataukah ke tukang sayur, kemudian supermarket gitu ya. Supermarket itu ada tempatnya gitu, atau marketplace online dan toko online gitu ya. Kemudian marketplace online itu banyak ya. Sekarang tadi sudah banyak disebutkan oleh Bu Fitri, kemudian toko online juga. Kalau marketplace online ini kan di situ terkumpulnya penjual online yang banyak. Kalau toko online ini biasanya dikelola oleh pribadi ya. Kemudian yang kedua adalah memilih waktu belanja. Nah, sampaikan juga ya tadi sama Bu Fitri ya, mau kalau misalnya ada apa itu diskonan gitu ya, misalnya tanggal cantik gitu. Nah, kalau misalnya di tradisional biasanya kita cari saja di pasar induk. Pasar induk yang paling murah biasanya kalau nggak pagi sore gitu ya, tetapi tetap harus memperhatikan kualitas barang yang mau kita beli. Kemudian kalau misalnya kita mau ke supermarket juga biasanya kan ada waktu-waktu tertentu yang dimana mereka bisa mengobrol barang-barangnya ya. Kemudian kalau misalnya kita mau beli seperti baju ataupun yang lain-lainnya juga bisa di toko online ataupun ada waktu-waktu tertentu tadi gitu ya. Nah, ini waktu belanjanya harus bijak-bijak supaya kita bisa dapat harga yang sesuai dengan yang kita harapkan gitu. Kalau saya sih pengennya harga murah, kualitas bagus gitu ya. Kadang orang bilang mana ada, pinter-pinter kita. Emak itu kalau 50 kalau jadi emak itu 50 rupiah itu sangat berarti, saya bilang begitu ya. Tetapi sejak dulu saya sudah memikirkan itu. Jadi jangan sampai saya itu belanjanya mahal tapi kualitasnya nggak bagus gitu ya. Jadi kalau bisa belanjanya harganya murah tapi dapat yang barang berkualitas. Dapat bisa dapat gitu kan. Nah, karena biasanya kalau mereka juga jual di tangan kedua, ketiga itu bisa lebih mahal. Nah, kita cari tangan pertama gitu. Itu bisa lebih bagus ya. Kemudian memilih penjual yang terpercaya, ya, penjual terpercaya tadi seperti yang saya sampaikan, itu kalau bisa yang memang tangan pertama, gitu kan. Kemudian coba dioptimalkan mencari peluang reseller. Peluang reseller itu begini, misalnya kita mau beli sayur nih, ya, sayurnya beli wortel, beli kubis gitu kan, kemudian beli kentang. Nah, ternyata nih bisa nih kita rakit nih, yuk kita jual lagi yuk. Nanti untuk sayur sup jualnya kemana ke teman-teman atau misalnya ke mana aja yang penting bisa kita jual lagi paling nggak kita bisa dapat uang untung 1.000 2.000 rupiah kan lumayan ya nah, gitu ya kan nih otaknya anu banget nih kalau saya gitu ya kemudian harus bisa buat perbandingan perbandingan harga jadi kita harus cari toko online pun juga kan kita harus tahu ya perbandingan harganya 50 rupiah gitu. Kadang mereka menarik harga 999 gitu. Tapi ada ternyata beda 100 200 rupiah mending milih yang di bawahnya gitu ya. Kemudian ini yang kita bahas ya terkait dengan online market gitu ya, e-commerce biasanya dikatakan itu adalah merupakan kegiatan jual beli atau transaksi yang dilakukan menggunakan sarana media elektronik termasuk telepon dan televisi. Kalau saya biasanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, saya sudah punya langganan ya. Jadi tinggal ditelepon aja mereka udah datang gitu. Nah, kenapa bisa sampai begitu? Saya sudah cek nih, saya sudah bandingkan nih harga-harganya gitu, di mana yang paling murah gitu ya. Ini kalau untuk secara tradisional, tetapi kita bisa membelinya secara online gitu ya. Kemudian kalau dari televisi, biasanya kalau dari televisi itu kita melihat ya ada bonus-bonus atau biasanya ada diskonan gitu ya. Kemudian ada promo-promo. Oh, di sini ada promo nih. Nah, itu bisa kita manfaatkan juga. Kemudian ini ada beberapa apa ini namanya ya? Yang dikatakan e-commerce ini bisa dibaca sendiri ya. Beberapa ini tinggal adik-adik boleh milih ya, mau di mana saja, tetapi ingat kalau saya sih milih harganya dan juga harus terpercaya gitu. Kemudian kelebihan dan kekurangan belanja online itu apa gitu. Yang pertama pastinya kalau kelebihannya praktis dan efisien. Kita nggak perlu jalan, kita nggak perlu keluar rumah,
kita bisa duduk diam di rumah. Kalau yang bagi yang mager nih cocok banget, tetapi hati-hati karena nanti ada kekurangannya juga ya. Pilihan bervariasi, nggak perlu kita jalan-jalan dulu, buang-buang tenaga. Kita tinggal ngelihat, buka layar, buka gadget kita, udah kelihatan semua ya, mau beli apa aja udah ada di depan mata gitu ya. Banyak promo dan diskonnya dan bisa cashback. Nah, ini yang dicari-cari. Ibu-ibu juga nyarinya cashback kan? Ya. Nah, jadi apa namanya ini yang menggiurkan dari belanja online. Kemudian sistem pembayarannya lebih mudah. Kita nggak usah pakai uang cash. Biasanya kita pakai aplikasi, bisa pakai apa saja lah yang pasti dia nggak perlu pakai uang cash, nggak perlu kita ke bank, kita nggak perlu ke ATM gitu ya. Nah, tinggal kita bayarkan saja melalui handphone kita gitu ya. Sedangkan hati-hati kekurangannya apa gitu, bisa mengganggu manajemen keuangan. Itu tadi kalau sudah tergiur, kalau kita tidak ingat tujuan kita membeli, kalau kita tidak ingat, tidak bisa membuat anggaran atau rencana dalam pembelanjaan, ini bisa mengacaukan manajemen keuangan kita ya, bukan hanya ibu-ibu, bukan hanya ibu rumah tangga, tetapi anak-anak yang masih sekolah mulai dari SMP, SMA, kuliah itu juga bisa mengganggu karena dia melihat tergiur dengan promo, tergiur dengan diskon, tergiur dengan cashback, padahal dia nggak butuh loh beli barang itu, gitu ya. Akhirnya mengganggu keuangannya, gitu. Kemudian terkadang barang yang sampai itu tidak sesuai ekspektasi. Dulu mungkin sebelum ada zamannya beberapa yang sudah tertuang di layar tadi sebelumnya, saya udah sering belanja online ya, karena juga saya suka jualan, saya juga punya toko online. Dulu saya sering banget beli baju ya, karena saya kan males keluar gitu, pengen beli baju. Ternyata baju yang datang itu nggak sesuai. Berapa kali akhirnya itu jadi pelajaran buat saya, kayaknya nggak boleh deh. Saya harus milih-milih nih kalau mau belanja online. Harus bijak, nggak bisa semua saya belanjakan online gitu ya. Kalau baju saya sekarang udah nggak berani belanja online gitu. Kalau mau belanja pun harus lihat reviewnya. Review dari tokonya, review dari review tentang tokonya, review dari pembelinya maksudnya, review tentang tokonya, tentang barangnya, itu harus dilihat. Tapi terkadang hati-hati juga buat review juga mereka bisa mereview sendiri ya, kadang pakai akun-akun apa gitu. Nah, itu juga harus dilihat. Kemudian ini dia yang saya katakan tadi, cenderung membeli barang yang tidak diperlukan. Itu tadi konsumtif, karena tergiur dengan banyaknya promo, diskon, dan cashback tadi. Dan ini rawan penipuan. Saya pernah dulu, waktu masih belum ada toko-toko online, saya pernah belanja online, saya beli, itu sudah saya bayar ya. Barangnya nggak datang. Itu 2 kali saya beli, karena untuk belanja saya sendiri gitu ya, untuk maksudnya untuk jualan saya sendiri. Itu saya beli, kemudian ternyata barangnya nggak nyampe, sampai saya hubungin orangnya juga nggak bisa. Nah itu kan ditipu berarti. Kemudian termasuk yang itu termasuk gede ya, yang itu. Kemudian, nah seorang pebisnis itu harus hati-hati. Maksudnya bukan hati-hati, harus siap dengan penipuan-penipuan semacam itu, gitu ya. Tetapi itu jadi pelajaran, gitu. Kemudian pernah juga yang saya pikir murah ya, saya beli sepeda waktu masih anak saya masih umur 1 tahun lah dulu ya, itu berapa tahun yang lalu gitu tuh, saya beli sepeda itu harganya cuma 200.000, nggak apa-apa deh, saya bilang 200.000, ternyata benar nggak nyampe juga. Nah sejak itu saya udah kapok deh, saya udah nggak kepengen lagi gitu ya. Jadi ini beberapa yang perlu diperhatikan saja. Kemudian ini ada tips mengatur keuangan dalam Islam ya, buat orang Muslim. Yang pasti ini dalam mengalokasikan dana untuk, harus dialokasikan dana yang penting adalah untuk zakat ya, karena orang muslim itu wajib mengeluarkan zakat. Infak usahakan harus, meskipun adik-adik masih SMA, kuliah, masih kecil, anak saya juga sudah saya ajarin setiap ke masjid ayo diinfakkan, itu wajib ya, karena itu yang membersihkan harta-harta kita gitu ya. Kemudian kalau bisa juga sedekah gitu. Ini kalau hukumnya, kalau saya sih wajib ya harusnya gitu. Kemudian meminimalkan utang, kemudian susun tujuan keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam ya. Jadi harus benar-benar kalau bisa cari yang amanah gitu kan ya, penjual-penjual yang amanah, toko-toko yang amanah gitu. Kemudian menggunakan produk keuangan dengan prinsip syariah tadi ya. Kemudian biasakan pola hidup sederhana dan tidak konsumtif, dan juga yang pasti menyiapkan dana darurat gitu ya. Jadi saya rasa ini saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lebih banyak diskusi ya. Kemudian biar lebih enak, waktunya lebih panjang ya, untuk diskusi saja saya akhiri. Saya kembalikan kepada moderator. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat.
Bidayatul Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas materinya, sangat menarik dan sangat bermanfaat untuk kami. Baik teman-teman, masih ada waktu 10 menit untuk kita melakukan sesi diskusi. Dari teman-teman, mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Ibu Arsina ataupun kepada Ibu Fitriana. Mumpung ada beliau berdua ini, kita sebagai anak muda nih bisa sharing-sharing masalah keuangan, masalah cara pengelolaannya, atau mungkin bisa bertanya hal-hal lain yang berkaitan dengan finansial. Karena materi hari ini eh, sangat daging sekali ya kalau kalau kita bisa katakan. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya, oke. Oke, ini sudah masuk pertanyaan dari Kak Leilana. Assalamualaikum, selamat sore. Mohon masukannya. Berapa persen pos-pos pengeluaran RT itu untuk rumah tangga ya, Kak? Rumah tangga dengan 3 anak bersekolah, biaya sekolah, konsumsi, transportasi, listrik, pulsa, PDAM, kesehatan, dana darurat, dan tabungan. Baik, mungkin bisa eh, ini untuk pertanyaannya diajukan kepada Kak Bu Arsina atau Bu Fitriana, Kak Leli. Oke, boleh ya Kak. Terima kasih. Mungkin karena di sini masih yang sudah on cam Bu Arsina, dipersilakan Bu Arsina untuk memberikan masukan terlebih dahulu dari pertanyaan yang sudah diajukan oleh Kak Lana. Oke, oke, baik. Eh, Kalau misalnya untuk pos-posnya, kalau persentasenya itu tadi seni ya, mungkin kalau secara teori mungkin Bu Fitri nanti. Kalau saya ini kita sesuaikan dulu dengan pendapatan dari keluarga gitu ya. Jadi pendapatannya berapa, berarti harus bisa diposkan untuk biaya sekolah. Biaya sekolah ini juga kan macam-macam ya. Ada kalau misalnya kita sekolahnya di swasta, berarti ada uang bangunan, ada DPP dan sebagainya gitu ya. Kalau misalnya di sekolahnya di negeri itu biasanya untuk yang semacam SMA itu sudah bebas gitu ya. Tinggal saya nggak tahu SPP ada nggak, karena anak saya dua-duanya di swasta gitu ya. Jadi sebenarnya ini kan tergantung dari sekolahnya, di mana tempat sekolahnya itu yang menyesuaikan gitu. Jadi orang tua juga harus bijak menyekolahkan anak itu juga harus sesuai kemampuan gitu. Jangan asal masukkan karena mentang-mentang itu tadi, oh prestise sekolahnya bagus. Saya pernah tergiur seperti itu ya. Anak saya sempat saya nggak sekolahkan 1 tahun gitu karena tergiur, oh ini sekolahnya bagus, tapi harganya, oh saya pikir uang bisa dicari, tetapi nggak realistis gitu ya. Nah, jadi saya cari memang yang sekolahnya akreditasinya A, kurikulumnya bagus, tapi kalau bisa ya biayanya murah gitu. Karena mungkin masih SD atau masih SMP, SMA, kalau kuliah nanti cari yang bagus sekalian nggak apa-apa. Kita mau bayar jor-joran gitu ya. Apalagi kalau untuk anak TK kalau bayar jut-jutan kayaknya kalau saya enggak ya. Saya mending cari yang memang realistis saja. Itu yang pertama. Kemudian untuk konsumsi yang pasti kalau makan itu sudah dihitung ya hari-hari. Nah, makan ini juga harus diperhatikan ya Dek ya, nggak bisa makan asal asal beli gitu. Lebih bagus kita hemat makan masak di keluarga itu lebih hemat dan sehat ya dibandingkan kita beli GoFood. Biasanya kalau adik-adik yang mager nih, senangannya kan GoFood kan ya, itu lebih gede biayanya dibandingkan dengan masak sendiri. Mending beli 1.000 itu 2.000 udah bisa masak sayur sop bisa dimakan 3 kali dalam sehari dibandingkan adik beli GoFood, GoFood 20.000 sekali makan ya kan? Kok saya ngomongin ini ya? Mohon maaf, maksudnya beli itu tadi. Ya. Nah, kemudian untuk transportasi disesuaikan. Adik-adik mau naik angkot, mau naik apa namanya online gitu ya, transportasi online, atau misalnya adik-adik mau pakai kendaraan sendiri. Nah, antara
motor dengan mobil juga beda alokasinya gitu karena bensinnya beda juga gitu ya. Nah, ini mau lebih irit mana, lebih efektif mana gitu ya. Nah, itu juga harus diperhatikan. Jadi kalau saya nggak bisa menentukan, ini balik ke diri kita masing-masing atau balik ke rumah tangga masing-masing atau ke diri adik-adik masing-masing ya, berapa persennya. Kemudian listrik, pulsa, PDAM. Nah, ini juga sesuai. Listrik pemakaian seberapa harus ditentukan. Kalau pengen irit ya jangan banyak-banyak pakai listrik. Jangan semua pakai yang pemanas misalnya gitu ya. Jangan pakai oven listrik, jangan pakai yang semuanya menggunakan listrik, nggak usah pakai AC, wis kipasan aja gitu kan. Atau misalnya mau cari kos-kosan yang memang kos-kosannya nggak usah pakai AC, ya gitu kan. Itu nanti, tapi kalau kos-kosan biasanya sudah include ya dengan listriknya, tapi saya nggak tahu ada juga kan kos-kosan yang bayar sendiri kan. Nah ini harus disesuaikan kalau bayar sendiri kayak anak kos saya bilang tuh anak yang ngontrak di rumah saya tuh kalau listrik saya serahkan ke mereka gitu ya. Kemudian pulsa, nah sesuaikan. Kalau misalnya cukup 100.000 sebulan ya harus dicukup-cukupin. Pilih yang bisa kita beli giganya gede. Kalau saya gitu, gitu ya. Jadi bisa 100.000, ada yang cuma dapat berapa giga, saya bisa cari yang 12 giga, misalnya kayak gitu, ya kan? Nah, kemudian PDAM ini juga sesuai pemakaian gitu ya. Nah, jadi kalau pengen ya harus diirit-irit airnya, jangan dibuang-buang. Hati-hati kalau untuk keran yang bocor gitu ya, harus dicek gitu. Ini kemarin saya laporin sama anak-anak, Bu, ini saya bayar PDAM ya kok mahal banget gitu. Ya kamu makainya berapa? Saya bilang gitu ya kan. Nah, itu semua balik ke kita masing-masing. Kemudian untuk kesehatan. Untuk kesehatan kalau misalnya ini adik-adik yang BPJS aja deh, mau kelas 1, 2, 3 sebenarnya sama ya Dek ya. Untuk fasilitas untuk pelayanan jenis pelayanannya sama, hanya fasilitas yang membedakan nanti begitu. Yang penting bisa dilayanin dulu. Nah, ini penting nih untuk kesehatan. Paling tidak BPJS dulu ya, ikut BPJS gitu ya. Kemudian dana darurat harus ada. Jadi setiap kali misalnya dikasih uang oleh orang tuanya, harus disisihkan dana daruratnya, gitu ya. Paling nggak 10% ya, tadi kalau nggak salah Bu Fitri menyampaikan ya, dikasih 4 juta, berarti 10%-nya udah masukin nih buat dana darurat atau untuk tabungan, gitu kan. Kemudian beda di sini ternyata ada dana darurat sama tabungan. Kalau memang dana daruratnya tadi 10%, misalnya buat tabungannya. Kalau saya selalu gimana caranya, yaitu tadi kalau misalnya mengalihkan yang bisa saya tidak gunakan di bulan ini itu untuk tabungan saya. Berarti tabungan saya lebih. Nah, anak saya juga mulai dari sekarang juga sudah saya biasakan setiap hari harus nabung gitu ya. Kemudian kita kadang di rumah itu kalau saya membiasakan anak-anak saya, kita punya tabungan masing-masing. Paling nggak celengan. Celengannya boleh diisi uang receh atau boleh diisi uang gede. Biasanya kalau misalnya dia dapat uang, kalau saya lagi banyak duit, mama dapat uang nih, udah masukin yuk tabungan. Kadang dia suka protes. Tabungan mereka udah penuh, mama kok kosong katanya. Karena saya kan nggak rajin nabung uang receh ya. Nah, jadi celengan saya tuh mesti diginiin sama mereka, "Ini punya mama masih kosong gitu, punya kamu udah penuh." Ya, saya bilang gitu karena mereka kan pikirannya masih kecil itu kan ya uang receh yang ditabung gitu ya. Tetapi tetap meskipun apa namanya mereka masih kecil-kecil, nanti saya mulai dari kecil sudah anak-anak saya sudah saya tabungkan. Mereka udah punya asuransi sendiri, mereka harus punya apa namanya tabungan sendiri supaya nanti kalau masuk sekolah saya nggak bingung lagi gitu. Jadi uang untuk sekolahnya insya Allah udah ada. Mudah-mudahan sampai nanti kuliah pun anak-anak saya udah ada uangnya gitu. Jadi itu deh cara mengelolanya ya. Nanti monggo silahkan Bu Fitri bisa menambahkan. Ya, baik, terima kasih Bu Arsina. Ibu Fitri, barangkali mau menambahkan kalau untuk pertanyaan yang pertama yaitu eh, mohon masukannya untuk berapa persen pos-pos pengeluaran rumah tangga dengan 3 anak bersekolah. Untuk rincian Ya. biaya sekolah, konsumsi, transportasi, listrik, pulsa PDAM, kesehatan, dana darurat, dan tabungan. Silakan Ibu Fitri. Baik, terima kasih Mbak Yang. Sebenarnya jawaban dari Bu Arsina tadi sudah sangat luar biasa ya. Jadi betul, seperti yang sudah saya bilang tadi bahwa saya nggak bisa mematok prosentase karena pengeluaran setiap rumah tangga itu unik. Tapi yang saya bisa bantu apa share share pengetahuannya adalah dengan cara skala prioritaskan terlebih dahulu. Jadi sebelum melakukan menyekolahkan anak, kita harus tahu terlebih dahulu kondisi keuangannya kita. Memang harapannya kita kan pasti memberikan yang terbaik ya untuk anak itu, tapi kita harus melihat dompet kita. Nah, jadi caranya melakukan skala prioritas dan membreakdown. Kita harus tahu dulu pemasukan kita berapa. Jadi, misal pemasukannya 10 juta nih. Nah, kalau pemasukannya 10 juta untuk
sebelum punya anak kita kan sebelum anak sekolah kan kita sudah tahu ya konsumsi itu berapa. Dari 10 juta ini nanti terpotong untuk konsumsi itu sudah berapa seperti itu. Nah, terus terkait listrik pulsa PDAM itu juga sudah pengeluaran yang rutin. Jadi sudah bisa diperkirakan dengan matang. Habisnya dalam 1 bulan itu berapa, tersisa berapa. Kemudian biaya sekolah itu kan berkaitan dengan transportasi. Ketika memilih sekolah itu juga memilih jaraknya. Kalau seandainya saya memilih sekolah yang A, berarti saya harus mengeluarkan transportasi sekian. Begitu. Jadi cara merinci pengeluarannya membreakdown terlebih dahulu pengeluaran-pengeluaran kita. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang pasti, yang tadi saya sarankan harus ada sisa 10% lah paling nggak untuk tabungan, kemudian untuk dana darurat, dan otomatis kesehatan itu jadi prioritas juga. Karena beberapa, ya betul, memang sebaiknya kita punya asuransi minimal BPJS lah kita punya, entah itu mandiri atau dibayarkan, tapi jangan pernah, bahasa Jawanya itu jaga nih, hanya menggantungkan pada BPJS itu saja, tapi kita juga harus ada dana pribadi. Jadi misalnya dari dana 10 juta itu tadi sudah untuk tabungan, kemudian untuk dana darurat kesehatan, dan juga konsumsi dan listrik, kita misalnya sudah keluar 4 juta nih, berarti kan sisa 6 juta. Biaya sekolah itu kan ada yang namanya biaya SPP per bulan, kemudian ada transportasi menuju ke sekolah, kemudian ada juga uang saku anak itu masuk biaya sekolah ya. Nah, dari 6 juta ini sekiranya itu yang kita mampu untuk melakukan itu tuh bagaimana? Nah, caranya mungkin bisa seperti itu. Itu kalau dari saya, Mbak. Jadi tetap melakukan skala prioritas terlebih dahulu. Kita menghitungnya yang sudah pernah kita keluarkan di bulan-bulan sebelumnya. Nah, baru nanti itu yang akan kita bagi dengan tetap memaksimalkan apa yang menjadi hak anak begitu. Gitu kalau dari saya, Mbak Yaya. Baik, terima kasih Ibu Fitriana. Eh, Langsung saja untuk pertanyaan yang selanjutnya, ini ada 2 pertanyaan lagi, tapi karena waktunya sudah hampir habis, jadi kita bagi saja ya Ibu pertanyaannya, yang pertanyaan satunya untuk Ibu Arsina, pertanyaan satunya lagi untuk Ibu Fitriana. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Intan Gita. Assalamualaikum, saya dan suami kan tanggal gajiannya beda. Kira-kira untuk cut off akhir bulan, perhitungan pemasukan dan pengeluaran atau evaluasi keuangan bulanan yang kira-kira seperti apa ya? Mungkin ini bisa dijawab oleh Bu Arsina terlebih dahulu. Oke, gini, kalau saya biasanya perhitungnya di akhir bulan, ya. Sejak zaman dulu kala gitu ya, zaman dulu kala sejak saya kecil sih sebenarnya. Sejak saya kecil saya udah punya buku ya, udah punya buku, bukunya gampang banget gitu ya, nomor tanggal gitu saya tulisin gitu ya, hari sama tanggal tuh biasanya supaya saya tahu gitu. Kemudian nanti keterangannya gitu, kemudian ada pemasukan, ada pengeluaran, ada saldo gitu ya. Nah, itu simpel banget nih buat ibu-ibu rumah tangga untuk nulis semacam itu. Saya dari SD udah diajarin sama ibu saya begitu. Itu paling keuangan yang paling mudah kalau menurut saya, karena kalau kita mau pakai debit kredit itu agak riweh ya. Maksudnya mikir debit ini apa sih, kreditnya apa. Jadi kalau saya pakai istilah pemasukan sama pengeluaran. Jadi setiap biasanya kan kita eh, anggap aja awal nih ya, awal awal bulan itu saya nggak ada uang, anggapnya kosong gitu ya, kosong gitu. Nah jadi saldo saya harus nol, nol itu entah saya tabung kayak bulan kemarin atau gimana, pokoknya saya nggak ada saldo. Saya harus mulai dari pemasukan. Pemasukan saya berapa? Nah ya, nah pemasukan saya harus saya tulis. Kemudian setiap hari harus saya tulis juga nih pengeluaran saya apa saja. Saya sesuaikan. Misalnya, oh saya tadi belanja sayur 20.000, oh saya belanja apa namanya bayar SPP anak di awal bulan ini misalnya berapa ratus atau berapa juta gitu ya. Kemudian oh ini untuk catering kan anak saya misalnya full day gitu ya, dia punya catering jadi saya harus bayarin kayak gitu. Nah, itu harus ditulisin semua ya. Apapun serinci-rincinya, oh buat bensin, misalnya bensin mobil itu saya depan dulu gitu kan. Pokoknya setiap awal bulan tuh saya maksimalkan dulu semua kebutuhan saya yang harus saya bayarkan gitu. Kemudian nanti selanjutnya kalau ada apa namanya harus saya tabung pun saya tulis, Mbak. Jadi anggap saya pengeluaran saya.
Jadi saya tabung itu pengeluaran tapi saya kasih tanda gitu ya. Not ini saya tabung gitu ya. Kemudian infak, zakat, sedekah itu selalu saya catat berapapun juga tetapi ada tanda sendiri gitu. Jadi nanti pada saat akhir bulan kelihatan nih besar mana pendapatan sama pengeluaran saya. Pernah nggak pengeluaran saya lebih besar dari pendapatan? Pernah gitu. Bahkan sering gitu ya. Sering kenapa? Ternyata gitu ya, ada belanja-belanja yang sebenarnya ini terkadang saking senangnya nyatat gitu ya, itu sebenarnya bukan punya saya, tetapi saya masukkan di situ. Nah, itu akhirnya terkoreksi dengan sendirinya. Sebenarnya yang real punya saya mana sih? Ini loh gitu. Ternyata kelihatan. Jadi nggak itu hanya untuk evaluasi saya setiap bulan ya kan, supaya nanti bulan depan oh ternyata ada barang-barang yang nggak boleh saya beli. Oh, ternyata harus saya maksimalkan di sini. Oh, tabungan saya kurang, misalnya kayak gitu. Oh, ternyata kelebihan di sini. Nah, itu aja untuk evaluasinya gitu. Karena saya biasanya gini, suka banget kalau misalnya ada uang gitu, saya udah nggak lihat-lihat beli emas gitu kan ya. Udah di ini karena bagi saya kan saya pernah investasi itu, mohon maaf nih pengalaman aja. Saya pernah berinvestasi karena saya lagi butuh duit, investasinya lumayan gede. Saya lagi ternyata uang saya karena dulu memang maksudnya ada uang lebih nih diinvestasikan aja. Ternyata nggak nyangka saya harus mengeluarkan juga banyak. Mau nggak mau kan saya selain punya dana itu kan dana saya nggak cukup nih. Saya ambil tuh investasi saya tapi saya rugi karena investasi itu jangka panjang, nggak bisa cepat diambil ya. Jadi investasi itu harus tahunan gitu. Nah kalau mau cepet akhirnya apa beli emas. Emas itu paling gampang. Jadi beli, nanti kita jual, beli dijual. Jadi investasi saya sekarang dalam emas gitu ya. Itu paling enak dapat uangnya cepet, cari uang cepet itu dari emas gitu. Ini untuk pengalaman kalau lagi butuh duit. Maksudnya jangan sampai gini, apa tips juga ya. Kalau saya sih, saya ATM saya nggak mau banyak-banyak. Sekarang yang ATM saya cuma satu yang on, yang lainnya udah mati semua. Nggak tahu saya udah nggak ini saya lupa pin segala macam. Kemudian harus punya apa tabungan yang di sana saya nggak punya mobile bankingnya, saya nggak punya ATM-nya. Itu benar-benar saya anggap uang jangan sampai uang hilang ya saya bilang gitu maksudnya udah saya anggap udah ini uang ini saya gitu jangan sampai diutak-atik karena kalau kita udah punya mobile banking kita punya ATM tuh gatel ya nanti ngelihat ini ngelihat itu pengen nih karena pakai mobile kan enak banget kan deh nggak usah ke ATM ya kalau masih punya ATM aja kita masih jalan oh masih ada uang nih di situ nah gitu jadi itu tipsnya supaya tetap aman keuangan kita karena memang kadang banyak uang tidak terduga itu tadi. Nah, ya. Nah, jadi mungkin kalau saya evaluasinya tiap akhir bulan, nanti setiap bulan saya evaluasi, bulan kedepannya saya mulai dengan yang baru lagi. Mungkin itu saja ya dari saya. Baik, terima kasih Bu Hasina. Untuk pertanyaan terakhir pada Ibu Fitriana, bagaimana menyiasati pengeluaran baru yang belum dikenali? Misalnya berulang kali harus mengisi e-wallet tertentu karena butuh. Padahal biaya adminnya kan juga lumayan jika berulang kali. Dipersilakan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Eyang, terima kasih Ibu Hanjar. Ini sebenarnya pertanyaan yang susah-susah gampang ya, karena pengeluaran digital itu lebih susah terkontrol daripada pengeluaran non-digital, fisik. Tapi kalau saya boleh sarankan di antara e-wallet itu, kalau memang kita susah untuk mengkontrol, nah itu berarti carilah e-wallet yang minim resiko pengembalian. Maksudnya seperti ini. Misal kalau seandainya kita pakai Shopee ya, itu kan ada fasilitas untuk transfer di mana transfernya nol admin. Jadi kita bisa masukkan saldo di situ melebihi misalnya nih setelah evaluasi saya belanja bulanan dan lain sebagainya itu lewat Shopee. Kemudian belanja makanan misalnya juga lewat Shopee. Saya biasanya satu bulan habisnya 500.000. Lebihin aja dari 500.000, misalnya jadi 800.000. Tapi ternyata setelah melakukan implementasi, ternyata cuma kepake 300.000. Nah, ketika terjadi pengembalian harus ditransfer lagi ke bank, itu kan minim admin ya, kalau misalnya kita pakai Shopee. Nah, seperti itu. Jadi sarannya seperti itu. Atau saran yang kedua adalah kita mengkontrol dari awal. Artinya berupaya untuk membudget cukup nggak cukup segitu. Jadi misalnya kita untuk transport misalnya memang butuh ojek online misalnya seperti itu. Berarti kan kita sudah bisa memperkirakan berapa besaran yang kita
eh, yang kita butuhkan dalam 1 bulan, atau misalnya setiap siang kita seringnya adalah GoFood atau GrabFood, berarti kan kita sudah bisa perkirakan berapa pengeluaran kita. Nah, kalau seandainya sudah melebihi itu, nah itu bisa sebagai pengingat, yaitu oh berarti ini saldo saya sudah menipis, saya hemat, nggak GoFood, nggak GrabFood, misalnya seperti itu sih Mbak dari saya. Karena kalau kita pakai beberapa e-wallet itu ada yang minim admin, tapi ada yang ketika melakukan pengembalian itu tetap ada adminnya kan, seperti itu ya. Sayang ya, 2.500 kali 10 udah berapa. Terus kalau kita top up terus setiap bulan 20 kali sudah berapa? Itu kan lumayan ya. Gitu Mbak Yayang kalau dari saya. Baik, terima kasih Bu Fitriana. Eh, untuk kakak-kakak yang mengajukan pertanyaan tadi, mohon maaf mungkin saya tidak menanyakan feedback karena waktunya sudah habis. Mungkin jawaban dari Ibu Arsina dan juga dari Ibu Fitriana dapat diterima dengan baik dan dapat menjadi pembelajaran untuk kita semua. Semoga bisa memberikan manfaat juga. Untuk kegiatan seri berbagi sore hari ini, dapat saya simpulkan ada beberapa insight yang saya dapatkan. Yang pertama ialah bahwa pengelolaan keuangan keluarga itu sangat penting agar segala kebutuhan dapat tercukupi dengan baik. Kemudian, pengelolaan keuangan itu bukan kewajiban satu gender tertentu, melainkan siapa saja yang bisa mengelola dan siapa saja yang memiliki kewajiban itu harus bisa mengelola keuangan. Kemudian, keuangan yang sehat itu ialah keuangan yang memiliki persediaan kas cadangan 4 kali dari pengeluaran. Kemudian hutang maksimal yaitu 35% dari penghasilan. Dan harus menyisihkan 10% dari penghasilan untuk menabung. Kemudian harus bijak-bijak juga dalam mengenali mana kebutuhan dan mana keinginan. Mungkin itu saja untuk kegiatan seri berbagi bincang sore pada hari ini. Terima kasih Ibu Arsina, terima kasih Ibu Fitriana, juga terima kasih kakak-kakak dan ibu-ibu yang telah bergabung dalam kegiatan sore hari ini. Saya kembalikan kepada Kak Mila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Yayang yang telah memandu jalannya diskusi pada sore hari ini. Acara selanjutnya yaitu dokumentasi bersama. Sesi dokumentasi bersama akan dipandu oleh Kak Yus Artika. Kepada Kak Ardi, saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih Kak Mila atas kesempatannya dan terima kasih Ibu Arsina dan Ibu Fitri atas penyampaian materinya dan terima kasih juga Kak Yayang atas menjadi moderatornya dan dipersilakan kepada Bapak Ibu peserta dan kakak-kakak yang belum menyalakan kamera, saya persilakan untuk menyalakan kamera terlebih dahulu. Kita akan melakukan sesi dokumentasi bersama. Baik, mungkin Nah, oke, baik Ibu. Untuk sesi dokumentasi bersama dibagi menjadi 2 sesi, yaitu yang pertama adalah sesi formal. Untuk sesi formal, saya mulai dalam hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Baik, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Dan untuk yang kedua, yaitu sesi non formal, kepada Bapak, Ibu, kakak-kakak dapat bergaya bebas untuk sesi dokumentasi yang kedua. Untuk sesi dokumentasi yang kedua, saya dilakukan dalam hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Baik, terima kasih Bapak, Ibu, dan kakak-kakak. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Kak Mila sebagai MC pada kegiatan sore hari ini. Baik, terima kasih Kak Ardi. Sebelum mengakhiri kegiatan SSBS pada hari ini, saya persilakan kepada Bapak, Ibu, serta kakak-kakak untuk berkenan mengisi tautan presensi kehadiran kegiatan SSBS pada hari ini. Untuk tautan akan segera dikirimkan melalui kolom chat pada rekan yang bertugas. Nah, terima kasih Kak Ardi. Tidak terasa kita sampai pada penghujung kegiatan seri berbagi bincang sore pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri kegiatan SSBS pada hari ini, saya persilakan kepada teman-teman mengisi form yang sudah dikirimkan melalui kolom chat.
Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Fitriana Santi, SPD M Akun, dan Ibu Dr. Arsina Habibah Fitria sebagai narasumber dalam kegiatan seri berbagi bincang sore pada hari ini yang telah berkenan untuk membagikan materi yang sangat bermanfaat. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, serta kakak-kakak yang telah berkenan hadir dan ikut serta dalam kegiatan hari ini. Dan sebelum menutup kegiatan, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, saya persilahkan. Berdoa dapat dicukupkan. Terima kasih kepada Ibu Fitriana Santi dan Ibu Arsina Habibah Fitriah, serta kakak-kakak yang lain, dan saya Laili Farnatul Mila sebagai MC pada kegiatan sore hari ini, mewakili relawan teknis yang bertugas, memohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan disengaja maupun tidak disengaja. Sekian, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Terima Liv ya, kasih. Dek. Terima kasih ya. Sampai jumpa. Baik, untuk Ibu SA Sabi SRPM diperkenankan untuk melanjutkan aktivitasnya, Ibu.